Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Perkenalkan, nama saya Padmadiana, Guru Agama Buddha SMP Nasional 3 Bahasa Samarinda, mahasiswa Pasca Sarjana STIAB Samaratungga. Materi yang akan kita bahas adalah materi SMP kelas 8 semester 2, yaitu tentang Dharma Yatra, mengunjungi tempat-tempat suci Sang Buddha. Dalam kitab Suci Tipitaka Digha Nikaya Mahaparinibbana Sutta, Buddha menyampaikan kepada Ananda tentang 4 tempat bagi orang berbakti untuk berziarah, untuk menyatakan perasaan hormat kepada Tathagata atau Buddha. Keempat tempat ziarah atau Dharma Yatra itu adalah: 1. Tempat Tathagata dilahirkan. Yang kedua, tempat Tathagata mencapai penerangan sempurna. 3. Tempat Tathagata memutar roda Dhamma pertama. Dan yang keempat adalah tempat Tathagata meninggal atau parinibbana. Taman Lumbini adalah tempat Tathagata dilahirkan. Buddha Gaya atau Bodhgaya adalah tempat Tathagata mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Taman Rusa Isipatana di Benares atau di Vanarasi adalah tempat Tathagata menyampaikan khotbah Dhamma pertama. Dan Kusinara adalah tempat Tathagata wafat atau parinibbana. Keempat tempat suci Buddha tersebut berada di negara Nepal dan negara India. Jika kita ingin berdhamma yatra, maka kita akan mendarat di Bandara New Delhi, India. Selanjutnya, kita akan melanjutkan penerbangan menuju kota Lucknow, ibu kota Uttar Pradesh. Dari sana, kita akan mengunjungi Taman Rusa Isipatana dan Sungai Gangga di kota Vanarasi. Setelah itu, kita akan melanjutkan perjalanan dengan naik bus menuju Bodhgaya, ke Universitas Nalanda, Vesali, ke Ksatria, ke Kusinara atau Kusinagar, dan kita akan menuju Nepal, yaitu mengunjungi Taman Lumbini, tempat lahiran Pangeran Siddhartha, dan kota Kapilawastu. Serta yang terakhir, biasanya kita akan mengunjungi Sawati, di mana di sana ada Wihara Cetawana. Sang Buddha 21 wasa menetap di Wihara Cetawana ini. Terakhir, kita akan kembali menuju Bandara New Delhi untuk kembali menuju ke tanah air. Tempat suci Buddha pertama adalah Taman Lumbini di negara Nepal. Taman Lumbini adalah tempat Tathagata atau Pangeran Siddhartha dilahirkan di bawah pohon sala saat purnama di bulan Waisak atau bulan Mei tahun 623 sebelum Masehi dari kandungan Ratu Mahamaya, Permaisuri Raja Suddhodana yang memerintah di kerajaan Sakya yang beribu kota di Kapilawastu. Kejenuhan terhadap kesenangan kehidupan duniawi yang tidak memuaskan mendorong Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan bertapa untuk mencari obat agar semua makhluk terbebas dari usia tua, sakit, dan kematian. Detik-detik kelahiran Pangeran Siddhartha dapat kita simak melalui video animasi berikut. Ada apa ini? Wangi ini.
Akulah yang tertinggi di dunia. Akulah yang terbaik di dunia. Akulah yang terunggul di dunia. Inilah kelahiran yang terakhir. Tidak ada lagi kelahiran ulang. Tempat suci Buddha kedua adalah Buddha Gaya atau Bodh Gaya. Setelah melalui perjuangan yang sangat keras dan penuh semangat dengan bertapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Urwela, Pertapa Siddhartha akhirnya mencapai perangan sempurna, mencapai kebudayaan saat duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya. Saat purnama di bulan Waisak atau bulan Mei tahun 588 sebelum Masehi, pada usia 35 tahun. Detik-detik Pertapa Siddhartha yang berlindung pada paramita atau kebajikan yang telah dilakukan pada kehidupan lampau untuk mematahkan serangan Raja Mara dan bala tentaranya dapat disaksikan melalui video animasi berikut. Meski darahku mengering dan hanya tersisa daging dan tulang, aku tidak akan bangkit dari tempat duduk ini sampai aku mencapai tujuanku. Aku sudah mencoba menghentikan Siddhartha sejak ia meninggalkan istana. Tapi sekarang Siddhartha hampir tercerahkan. Siddhartha, tinggalkan singgasanaku. Jika tidak, kau akan kubakar jadi abu. Oh. Kau terlalu berani, Siddhartha. Singgasana ini dibangun dari kekuatan kebajikan yang dihimpun dari banyak kehidupan. Siddhartha, omong kosong itu. Siapa yang bisa menjadi saksi atas kebajikanmu pada masa lampau? Duduk sendirian, tanpa pasukan. Tidak ada sebilah senjata pun. Lihat baik-baik, Mara. Kebajikan adalah pasukanku. Kebijaksanaan adalah senjataku. Dan bumi adalah saksiku. Aku pelayan Bodhisatta telah melihat dan tahu. Akulah saksi dari kesempurnaan kebajikannya. Kapanpun ia melimpahkan jasa bagi yang telah tiada, aku mengangkat kepala untuk menerima curahan kebajikan. Rambutku basah oleh air kebajikannya. Aku akan melepas rambutku agar kalian bisa melihat. Betapa Gotama, kali ini aku kalah. Tapi aku akan kembali suatu hari nanti.
kau tidak akan mampu membebaskan semua makhluk dari lingkaran duka. Ah. Bodhisatta menyadari napas masuk dan napas keluarnya hingga batinnya hening dan bening. Ia melihat roda kematian dan kehidupan semua makhluk sesuai dengan perbuatan mereka. Ia melihat cemaran batin ketamakan, kebencian, kedunguan. Ia tahu kebenaran tentang duka, sebab duka, akhir duka, jalan menuju akhir duka, kebajikan, keheningan, kebijaksanaan. Ia menyelidiki batin dan badan sesuai dengan 4 kebenaran mulia. Batinnya menembusi nibbana, padamnya seluruh kotoran batin. Batinnya terbebas. Ia pun menembusi pencerahan penuh dan sempurna. Tempat suci Buddha ketiga adalah Taman Rusa Isipatana di Benares, Sarnath. 2 bulan setelah mencapai perangan sempurna, Buddha pergi ke Taman Rusa Isipatana di Benares, sekarang disebut Sarnath, kota Vanarasi, untuk membabarkan Dhamma pertama kali kepada 5 pertapa atau Pancawagya, yaitu Kondana, Wapa, Badia, Asaji, dan Mahanama. Pertapa Kondana lah yang pertama kali mengerti dan memperoleh mata Dhamma, sehingga disebut Anya Kondana. Peristiwa ini terjadi saat purnama di bulan Asada atau bulan Juli tahun 588 sebelum Masehi. Peristiwa pembabaran roda Dhamma pertama kali ini dapat kita saksikan melalui video animasi berikut. Sekarang saya akan membabarkan ajaran pertama saya, khotbah pemutaran roda Dhamma. Ada 2 ekstrim yang harus dihindari. Pemanjaan diri dalam kesenangan duniawi dan penyiksaan diri tanpa guna. Jalan madya adalah jalan yang harus ditempuh. Mohon dijelaskan. Tathagata telah menembusi 4 kebenaran mulia. Inilah langkah-langkah untuk memadamkan duka. Lahir, tua, sakit, dan mati melahirkan duka. Pencerapan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin menyatu membentuk ketamakan, kemarahan, dan kedunguan. Semua ini membawa pada duka. Kalau kalian tidak mau berduka, kalian harus meninggalkan sebab munculnya duka. Jika sebab-sebab itu ditinggalkan, duka pun pasti padam. Ketika kalian tahu ini duka, ini sebab duka, ini air duka, kalian perlu tahu jalan menuju akhir duka, yaitu jalan mulia berfaktor 8. Terdiri dari pandangan benar, pernyataan benar, perkataan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, pengupayaan benar, penyadaran benar, dan pengheningan benar. Dan 8 faktor jalan mulia ini bisa dikelompokkan menjadi kebajikan, keheningan, dan kebijaksanaan. Ya, saya tahu. 4 kebenaran mulia ini adalah kebenaran sejati. Aku senang akhirnya Kondanyan tahu tentang itu. Bante, saya mohon penhabisan. Marilah biku, saya telah membabarkan Dhamma yang sempurna. Apakah kalian menjalani cara hidup untuk mengakhiri duka? Tubuh, perasaan, pencerapan, pikiran, dan kesadaran tidak tetap, tidak memuaskan, tanpa diri. Semua itu terus berubah. Haruskah kita melekatinya? Renungi ini dengan kebijaksanaan kalian. Ini bukanlah aku. Ini bukan milikku. Kami mengerti 3 ciri keberadaan Bante, yaitu tidak tetap, tidak memuaskan, tanpa diri. Tempat suci keempat adalah Kusinara. Setelah mengajar Dhamma selama 45 tahun, Tathagata meninggal dan mencapai parinibbana pada saat purnama di bulan Waisak atau bulan Mei tahun 543 sebelum Masehi. Di antara 2 pohon sala di Kusinara, sekarang kota Kusinagar, India. Peristiwa wafat atau parinibbananya Sang Tathagata ini dapat kita saksikan melalui video animasi berikut. Bunga-bunga surgawi gugur memujaku. Ini hanyalah pemujaan dengan materi. Dhamma tidak kebertahan dengan cara ini.
Pemujaan dengan praktik mengikuti Dhamma dan Winaya yang telah kuajarkan disebut pemujaan Dhamma. Inilah bentuk pemujaan tertinggi. Meski saya sudah pergi, Dhamma dan Winaya yang telah saya turunkan untuk kalian, inilah yang akan menjadi guru kalian nanti. Para biku, inilah saat-saat terakhir saya. Saya akan berpesan, segala sesuatu yang tersusun akan luruh. Berjuanglah dengan penuh penyadaran. Apa manfaat melaksanakan Dharma Yatra? Dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha menyatakan bahwa siapapun juga dalam perjalanan ziarah tersebut meninggal dunia dengan hati yang penuh keyakinan, maka orang tersebut setelah badan jasmaninya hancur, setelah meninggal akan terlahir kembali di alam-alam surga yang berbahagia. Demikian penjelasan tentang materi Dharma Yatra. Semoga kita dapat memetik manfaat dari materi ini dan suatu saat dapat melakukan Dharma Yatra. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta kekuatan kebajikan yang telah kita tanam, membuahkan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan untuk kita semua. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.